Jadi surat Ar-Ra'd, surat petir. Di dalam surat petir ini Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya di dalam surat Ar-Ra'd ini Allah berfirman bahwa orang-orang itu nanti sekeluarga ada masuk surga. Jadi bapaknya, ibunya, menantunya, anaknya, cucunya semuanya masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah yang datang malam ini ingin tak sekeluarga masuk surga? Kalau saya meminta kepada Allah lebih dari itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan baru terletak buluh tanpa nandari ujung pakan, di malah hati ndak karusuh, ibu mati ayah berjalan. Semoga kita semua diberkahi Allah. Amin. Alhamdulillah, dengan kekuasaan Allah, tanpa kita rencanakan, alhamdulillah saya disampaikan oleh Allah di Masjid Al-Amin dengan selamat. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh perangkat-perangkat beliau, Bapak RW, Bapak RT yang kami dahulukan selangkah, ditinggikan serantiang sebagai nenek mama tua kampung tempat batanyo bagi kita orang banyak. Mudah-mudahan beliau sehat. Karena wirid kita ini waktunya pendek, itu tidak perlu kata sambutan. Ambo saja tiba tadi lah tahu ketua masjid. Aja nak diperkenalkan. Ya kan? Jadi kalau banyak kata sambutan tak jadi ambo berceramah. Waktu pendek, ibu-ibu bapak-bapak lah berkumpul siko. Ambo yakin mana mangko panuh masjidku pun tak jemaah siko saja. Kan? Jemaah masjid lain yang ada di sekitar ini. Saya sudah dapat informasi tadi paling-paling 100 orang. Ya kan? Aku bara banyaknya. Ya kan? Alhamdulillah, saya bersyukur ibu dan bapak ramai ini agar semuanya masuk surga. Amin. Untuk itu setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat, kita semuanya orang-orang terhormat. Kalau kita lain tak banyak dosa. Penghormatan orang-orang kau tu basa-basi saja, Pak. Kadang-kadang apa yang sumpah dalam hati, tapi yang terhormat dia kecil. Itu basa-basi saja. Asal kita selalu taat kepada Allah, kita akan jadi orang terhormat. Allah tidak melihat wajah, tidak melihat potongan pangkat dan kedudukan, ya kan? Yang dilihat Allah itu apa? Ketaatan kita. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa dari kamu itu. Itu yang dimuliakan Allah. Ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Itu suaranya bagus. Kalau dari liki di kulit, ya kan? Itu kulitnya hitam dari kupiah Medan, Pak. Kalau dekat nang kalamnya suruh segala dari Nabi. Karena giginya putih. Tapi dia masuk surga. Bilal, saya ketika Isra Mi'raj mendengar telapak kakimu, telapak terompamu berbunyi di surga. Bilal, kenapa bisa begitu? Allah telah mentakdirkan kamu masuk surga. Apa amalmu, Bilal? Saya tidak melupakan salat 2 rakaat sesudah berwudu. Jadi rupa salat Bilal itu kalau tidak ada instruksi dari Nabi, diredai oleh Allah. Pada kulitnya hitam. Kan? Jadi tidak tergantung kulit. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah semua.
Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'. Ar-Ra' itu petir, bahasa awaknya patuih. Ya kan? Ar-Ra'du patuih. Patuih kalau di Sumatera Barat atau di Minangkabau itulah menjadi pantun di orang awak. Guruh patuih penubo limbe pandan tajamu di Subarang walaupun 700 dicarikan nube, ya kan? Badan batamu mangkosana. Tanyalah ke orang berbicara. Ya kan? Sakitnya tu adi ube, abialah ndak 700 na ube asal batamu jo pacarnya. Jadi surat Ar-Ra', surat petir. Di dalam surat petir ini Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya di dalam surat Ar-Ra'du ini Allah berfirman bahwa orang-orang itu nanti sekeluarga ada masuk surga. Jadi bapaknya, ibunya, menantunya, anaknya, cucunya semuanya masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah yang datang malam ini ingin tak sekeluarga masuk surga? Kalau saya meminta kepada Allah lebih dari itu, Pak. Ya Allah, semua jamaah yang pernah mendengarkan pengajian saya, kemudian pengajian itu dipahaminya, kemudian diamalkannya, ya Allah, di dunia saya sudah dapat ganjaran pahala dari Engkau sebagai menebar ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, ya Allah, orang-orang yang mendengar pengajian saya baik secara langsung maupun melalui video, masuk alanyo sadonyo ke dalam surga, ya Allah. Itu permintaan saya, Pak. Jadi saya tidak ingin kita bersilaturahmi di sini saja, di dalam surga nanti. Lah ingin apa-apa ibu-ibu bertamu jambo di surga. Atau bertamu lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertamu lo jauh sahabat-sahabat Nabi sadonya sampai Nabi Adam. Nabi Adam tu lain tak patah liawak menceliknya tu ustaznya tinggi. Kita setinggi Nabi Adam itu pula dalam surga nanti, Pak. Sekarang kita kan beragam ini, ada yang pendek, adonan setengah pendek, adonan tonjang, adonan tinggi. Iya kan? Kulit adonan kuning, adonan hitam, adonan kuning lansir, adonan hitam kaliang, adonan hitam pakai. Iya kan? Nanti di surga tinggi kita rata-rata setinggi Nabi Adam. Kulit putih rancak. Jadi nan hitam-hitam kau sabar sana. Asal masuk surga nanti kulitnya aku merala ke hitam orang. Sudah baju hitam pakai lo, kulit hitam pakai lo baju hitam. Tu kopiah merah. Tapi nyodek ketua musaji sabar. Jadi ketua musaji kau Pak, jadi pengurus musaji banyak upik dari puji. Sebab orang menonton santiang daripada orang main. Sabar saya nak. Iya kan? Nanti putih rancak tinggi. Kerana dia sabar. Itu penduduk surga itu nanti. Wajah sama dengan pemuda umur 25 tahun. Ya Allah. Kau nak bentuk taruhan bau kau. Apa yang memperhatikan taruhan bau? Ajali lah bentuk itu betul lah kayak itu. Dia mau murah setandonya Pak. Pulang mau mengaji ke kampung ke Baso dari Padang. Baso bo anak SMA. Pabilo pulang nyet. Ketika mau balik muda dulu mau 30-an. Pabilo pulang dah. Kini nak amu anak SMA muda ya mah. Sadonyonya jadi lah putih, bulu mata putih, bulu hidung putih, abuh putih, janggut pun. Jadi kalau lah segala putih kau mangakar Jawa lain. Janggut lah putih serupa perak, tandonyo badan nalah tua, amal salian nan kita apa banyak. Mudah-mudahan nanti masuk sarugo je lain. Karena surga itu luar biasa. Yang pertama orang yang akan dapat masuk surga itu apa? Orangnya rajin membangun fisik masjid. Ini sudah indah seperti ini. Orangnya juga rajin memakmurkan
Kadang-kadang Pak, zaman kini malah banyak orang bikin masjid dengan uang pribadi Pak. Setelah siap, masjid itu diwakafkan ke masyarakat. Yang paling sulit itu memakmurkannya. Iya kan? Bagaimana jamaah itu seperti ini terus di suatu masjid. Kalau jamaah mau keluar Pak, tamuwe tidak ada masjid. Berapa banyaknya rumah di komplek-komplek, bukan? Tapi sebagian orang tak mau ke masjid. Sama je orang buat keranda mai Pak, di kampung tandu namanya. Kecik Pak RW pada meminjam jawab ke orang lain. Kita buat lah keranda mai ko Pak, tandu. Jadi ko 50.000, ko 100.000, ko 200.000, ko 250 nya buat yang paling rancak tu stainless steel. Antika. Iya kan? Sahabat Allah rancak. Kecik Pak RW kalau sianang ka dahulu naik ke teh culam. Tidak ada nama seorang mengalu piti pembuat tadi amunya. Akawannya ancu itu orang gini Pak. Tidak mau meramaikan Mas. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya kan? Kalau salat maghrib kita sekarang ini berapa ini? 3 rakaat kan? Kalau salat kita di rumah, tidak pergi kita ke sini salat maghrib. Bapak ingin mendapatkan pahala sebanyak pahala di sini. Bapak harus ulang salat itu 27 kali 3 rakaat. Coba bayangkan itu, 27 kali 3 rakaat. Kita mulai sekarang salat itu di rumah jam berapa siapnya nanti? Sampai pagi. Tapi kalau datang kita ke masjid, pahala yang 1 kali tadi sama dengan 27 kali di rumah. Namun yang dijanjikan Allah ini pahala itu gaib. Sedangkan manusia ini kerap kali menerima upah itu yang nyata. Iya. Atau kadang-kadang kurang yakin orang antayun tak. Ya antayun tak yaleh aja. Tak ada nampak 27 itu. Dia gaib pahala. Tapi kalau ditukar oleh Allah dengan yang nyata Pak, saya yakin ramai. Kecik Allah ke malaikat Mikail. Mikail kan membagi rezeki Pak. Sinilah aja. Apa kabar ya Allah? Sekarang diubah lagi supaya manusia itu ramai ke masjid. Baca rumah ubahnya ya Allah. Kalaulah sudahnya salat beko, persiapkan bara jamaah tu banyaknya nan salat. Kau pulang, iya kan? Aginya bare 27 gantang seorang. Itu jemaah tu, agi bare 27 gantang. Beko salat zuhur betulo, salat asar betulo sampai isya. Ambo yakin Pak, ndak kata moe-moe saja. Kalau itu Paknya, iya kan? Nah artinya kita tidak lakukan membeli bare dari Pak 5 kali 27 gantang lebih bare sehari. Ya kan? Menggali bare awak kan? Tidak membeli bare. Tapi yang namanya upah pahala itu gaib. Bagaimana kita meyakininya? Ya kan? Jadi dalam kita membuat masjid ini secara fisik itu sudah betul. Ya kan? Sana ngerti awak. Semuanya diukir dengan kaligrafi nama-nama Allah. Apa yang kurang rasanya kalau dingin dikasih AC. Ya kan? Tempat beruduknya bersih, harum. Kalau tidak kalah kita dari bandara. Bandara WC-nya harum. Jangan hari yang seketiknya bali alat pembersihnya. Itu kan fisiknya. Ya kan? Tetaplah kita memakmurkannya. Itu salah satu orang yang akan jadi isi surga. Wa aqamus salat. Adona lebih bawayo dari itu lah Pak. Orang Islam tak salat. Iko orang Islam pemalai ke masjid. Itu jangan kita baca baru tadi. Orang Islam mau membangun, keluar duitnya, tapi dia tak mau berjamaah ke masjid. Lumayan juga itu. Yang parah itu orang Islam yang tidak salat. Kira-kira di mana negara ada enggak? Banyak. Iya kan?
Di kampung saya juga banyak. Nah, sudah ndak salat Pak, tiap hari Minggu nyo memalu anjing di Tioto. Nyo orang Islam mah. Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia dengan binatang. Binatang itu instingnya tajam, akalnya tidak ada. Manusia akalnya tinggi, instingnya kurang. Nah, di mana contohnya? Saya teringat tsunami di Aceh, Pak. Seluruh orang Indonesia yang hidup di zaman kita sekarang ini, yang sudah ya di atas 15 tahun lah umurnya ketika tsunami Aceh itu, dia tidak akan lupa itu lagi. Tsunami itu kan sekali itu baru ya Pak, iya kan? Sekali itu baru kita dengar istilah tsunami. Karena tsunami itu tidak mungkin satu kali seminggu datangnya, tidak mungkin sekali ratusan tahun mungkin. Mungkin aja generasi yang datang sudah lupa lagi, ya kan? Bapak Ibu yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, kata orang-orang yang tidak terkena tsunami ketika itu, sesudah hari gempa, ya kan, itu burung-burung laut, kan ada burung spesial di laut mencari makan, Pak. Mereka lari semuanya ke bukit, berbunyi, ing king king. Kera di atas bukit juga heboh, berbunyi, ya kan? Instingnya tajam. Rupanya gempa yang dahsyat itu membuat dasar laut pecah, ya kan? Jadi ketika tenang setengah jam itu, yang pecah itu menghirup air, sehingga air menyusut. Air menyusut, otomatis ikan banyak karena air tidak ada. Manusia karena instingnya tidak tajam, ya kan? Dia kejar ikan itu. Mereka pesta-pesta, ada tari-tari setengah telanjang itu tepi laut tuh. Hari kan hari Natal tuh, ya kan? Mereka kejar ikan banyak ini. Ini kita beruntung, ini banyak ikan, air menyusut. Sedang merebut ikan itu, tibalah ombak jadi yang retak itu, laut yang pecah itu Pak, dipertemukan oleh Allah kembali. Air sudah penuh di dalam, ya kan? Keluarlah air berkecepatan 2450 km per jam. Sedangkan pesawat membawa kita ke Mekah saja kecepatannya hanya 900 km per jam. Kecepatan tsunami itu 2450 km per jam. Tidak satu pun yang bisa menghindar. Burung laut tidak kena, karena mereka tahu akalnya tidak ada, tapi instingnya tajam. Jadi makhluk ini macam-macam kelebihan diberi Allah, Pak. Begitu juga kerbau, Pak. Kan dibajak orang di sawah di kampung, iya kan? Di lo bajak tu kerbau di muka. Kerbau itu ada tidak akalnya? Tidak ada, Pak. Setahu saya kerbau itu dibawa ke pasarnya tidak bahasa betilanjang. Dibawa ke bandara mungkinnya tidak wajib benda baju itu tidak ngandui celik orang. Tapi instingnya tajam, Pak. Kalau orang membajak di sawah, ya kan? Kemudian semenjak pagi kerbau itu dipasangi, sesudah itu jam 12 lewat 30 orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjuran sontak apa? Nak nyelo baca lah. Kecil orang di belakang, bang pernah nyelo baca. Tak terang ada orang azan. Kasalat wang kecil orang kau kakabau. Ada yang malu salat dan kabau. Orang kan orang kan. Orang itu disuruh oleh Allah salat bukan untuk keperluan Allah, keperluan kamu. Komunikasi kan langsung dengan Allah. Saya juga beruntung kalau kamu salat. Untungnya kecil orang baca. Ambo bisa istirahat, bisa berkubang, bisa makan rumput. Ang taruh ke kamar mandi, taharah, beruduk, ang salat. Sudah tu bikuang minum kopi. Ambo lalapek lo pane, ambo membaca lo awak balik malaki waktu asar masuk.
Sekarang pertanyaannya kepada jemaah, benar enggak usulan kerbau tadi? Benar kan? Nah, kalau ada orang mengejek salah, itulah sakit orang. Agak tu orang nak membaca ko sawa seketik dari itu taruh salah ambon tak masalah alai sama saja dia memang cakap masih banyak tak orang Islam yang tidak salat itu. Untung saja umat Nabi Muhammad orang Islam kini Pak. Kalau umat Nabi Musa dulu langsung disumpah jadi babi dan disumpah jadi kera. Lihat Al-Quran. Qiradatan khashiin. Mereka disumpah jadi kera, meninggalkan salat ketika menangkap ikan. Ya kan? Jadi kita yang sudah salat ini, yang namanya salat wajib. Kalau bapak ndak musafir, bapak si mukim, tinggal kita di sini, masjid mudah dari rumah, akses jalan ke sana baik, pakai beton, kiri kanan lampu penerangan banyak, ya kan? Kita tinggal di tempat yang ramai, janganlah salat di rumah juga. Makmurkan masjid kita yang indah ini. Kalau ndak kata Nabi, masjidmu sama saja dengan kuburan. Sekarang kuburan kan dikerami orang Pak. Masjid dikerami, kuburan dikerami. Ada enggak kegiatan ibadah di kubur itu? Enggak ada. Masjid yang indah kalau enggak ada jamaah di sana sama saja dengan kuburan. Ya kan? Kalau salat-salat di rumah, salat-salat sunat kerjakanlah di rumah, enggak apa. Satu. Ditambah sekarang lagi sudah kita salat berjamaah, bapak ibu berniat mendengarkan tausiah. Aku sama nanya ndak ada nanti disampaikan dek buya-buya, cuma gaya cara orang menyampaikan beda. Nanawa ingin menonton ustaz dan itu tuh. Aku diundang lo Ustaz Oren, Pak lo gayanya. Iya kan? Diundang lo Ustaz Muhammad Arif dan dari Piaman tuh, Pak lo gayanya. Akan itu tuh. Itu mengko kadang-kadang awak banyak pergi ke surau kok Pak tidak menerapkan pengajian balik sikor menonton ustaz pindah sikor di tempat lain. Iko ustaz dan di YouTube tu datang gini mah kita tontonnya lah sama-sama ustaz kelera aja. Itu betul malu ya kelera ruko. Jadi niat itu harus diperbaiki. Apa keuntungannya kita seperti sekarang? Kalau melihat saya kan sudah di YouTube aja udah tuh. Iya kan? Jadi kaum muslimin orang yang kerap kali mendengar saya di YouTube tuh kalau tamunya Pak, nyolara soal kerap saya mau ambo tak telongo-longo saya hanya pacik-pacik sebab ambo tu. Ya, ambo pengemar ya aja. Pina mar macik tu laki-laki nak berzina. Kau bersih kalau salah lah tu. Ya kan karena dia kerap kali menonton YouTube. Tapi apa bedanya dengan kita yang datang sekarang? Kalau kita semuanya yang datang ini termasuk saya yang menguraikan tausiah, sama-sama ikhlas kita Bapak Ibu. Semenjak kita turun jenjang rumah kita tadi, ya kan? Sampai nanti ibu dan bapak tiba di rumah kembali di jenjang pula, baru berhenti malaikat mendoakan kita. Doanya tu Ustaz, ya Allah ampunkanlah dosa jemaah yang sedang mendengarkan tausiah secara langsung ini, live streaming ini. Ya kan? Kenapa ya Allah? Dosanya yang kecil, dosanya yang besar. Dosanya dulu dia sudah terlanjur berpacaran, dia tidak tahu. Ambo kan ancok gini menyampaikan karena muda-muda Pak jangan berpacaran kalian. Kalau bukan nanti nikah saya pacaran tu berdosa. Artinya kalian Pak apa ndak pacaran dulu yo lah Pak lah telongsong ndak tahu dulu. Dulu yo ndak tahu lah. Akhirnya muda-muda jangan ditiru lo Pak tu.
Kalau kena nanti langsung nikah. Pacaran berdosa, lebih-lebih pacaran tu 5 tahun loh. Semua you kredit onda. Berdosa kita. Yang kedua doanya, ya Allah, mereka ini majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, mereka mendengarkan pengajian, masukkanlah seluruh jamaah ini ke dalam surga. Malaikat yang lain amin. Itu keuntungannya awak secara langsung menengah kaji sekaligus salat berjamaah. Tidak melalui YouTube. Di YouTube dah dapat itu. Bapalo je pindah sebanyak ikut palonya. Iya kan? Tapi ada yang tidak dapat doa itu walaupun dia hadir sekarang. Mudah-mudahan tak doa, Pak. Ada yang tidak dapat doa malaikat itu walaupun dia di sini sekarang. Siapa tu Ustaz? Orang nan banyak utang tapi gali membayi. Tu ndak satu ndaknya doa ni malaikat. Tu. Di kalau ada pak nan itu pulang zalalai. Nasi lama nyusangko katan mau tang lama membayangkan. Ado-ado saya rasanya kamu membayar itu apa? Kalau kau utangnya lunak giginya dari lidah. Coba yang nampak tu berapa hebatnya nyo merayu orang supaya nyo dapat utang. Nyo lunak giginya dari lidahnya. Tapi kalau kamu membayar, ado-ado saya rasanya. Tapi kalau ada niat baik untuk membayar, dapat doa malaikat itu. Nanti muka suiko tidak ada niat baik, tidak ada panganan itu nak membayar. Itu tidak dapat dari doa malaikat. Dua, tidak kayo hanya doa Ustaz. Ada orang ngecek itu sedoanya yuk ampunkan dosa orang kau masuknya ke dalam surga, lapehnya dari azab neraka, azab kubur. Itu doa malaikat. Kak bang kau ndak kayo awaknya doaan dia malaikat tu Pak Ustaz. Malaikat tu lah tahu Pak bahasa orang ko sadonyo malaikat lah tahu iko nang ka kayo, iko nang ka banse, iko nang ka jadi ustaz, iko nang ka maliang kota zaji teh. Malaikat tu lah tahu. Iya kan? Jadi dia ndak ada mendoakan supaya orang miskin jadi kaya, cuma tambah rezeki. Ada doa malaikat tambah rezeki mereka. Rezeki itu Pak bukan uang ya juga. Rezeki itu apa? Pertama, kesehatan diberi Allah, dipergunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah. Kalau kekayaan, berapa banyak kekayaan negara Bapak? Tambang emas, tambang nikel, ya kan? Tambang timah. Tapi nang kayo siya di tambang awak tu orang asing, dia awak tinggal tarik tambang sana. Kan melo tali dekat sana melo kemari. Mana kue? Jadi kaya itu sudah ada takdir Allah. Tidak usah didoakan malaikat itu. Rezeki yang paling utama itu badan sehat, umur diberikan oleh Allah, bermanfaat untuk taat kepada Allah. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas man tula umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu dipanjangan umurnya menurut kehendak Allah yo, tapi baik lo karajonya. Ya kan? Ibu-ibu kepada suami saja berbuat baik Bu, masuk surga. Percayalah kepada saya. Tidak usah ke orang lain dulu. Ke suami ibu saya berbuat baik. Ya kan? Bab itu suami itu junjungan. Ambo jalen cik-cik. Kalau ibu menanam kacang dia junjung. Anan membalik junjung atau kacang? Kacang nama membalik. Nyawa itu junjung tu.
Anan terjadi suatu. Kalau keluar buah di dahan, di gagang kacang tu, buahnya teratur panjang ke bawah tu. Cuba kalau junjung tak ada. Buah tu melepe di tanah, nyo pijak di kambing, nyo pijak di ayam. Iya kan? Jadi suami itu junjungan. Muliakan dia, ibu akan masuk surga. Baca rumah mulianya Ustaz. Nampar tamu, jangan kita ko menyisihaninya orang gaiknya. Awak sebagai suami betul lah Pak. Kamu boleh memarahi saya. Kalau kamu tidak bisa menahan emosi, tinjulah ambo asal tidak akan naik. Bila engkau boleh mencerca saya seenakmu, kalau saya salah, silakan menghina aku. Tapi kamu jangan memisahkan aku dengan orang tuaku. Karena dia yang mengandung aku 9 bulan. Dia yang payah kesakitan melahirkan antara hidup dan mati. Kemudian ketika saya sudah lahir, dia yang mendidik saya. Sampai saya perguruan tinggi, entah berapa tanahnya yang terjual, entah berapa air susunya yang habis sehingga kalsiumnya berkurang. Orang tua saya yang perempuan itu sekarang sudah bongkok karena kalsium tulangnya hilang. Saya menyusu kepadanya. Jangan engkau coba-coba melarang saya kepada orang tua saya. Atau sebagai suami itu Pak. Ada orang yang takut di bini. Bapak bininya ya rancak dari Meriam Belina lah. Ya kan? Tahun 70-an minta film narancak tu ke Meriam Belina. Kalau kini lah bentuk taruhan bawa tu mah. Dulu. Anak baca lihat calik ragai dek takut di bini. Kau sama jo balui masuk luka. Luka tu Pak, kalau balui masuk ke dalam, tak ada tempat keluar selain dari tempat masuk tadi. Pindah bisanya keluar seorang lain. Dikeluar ni orang lain. Kan hebat balui tu tuan licin, tapi asal masuk luka, tak keluar. Acu itu je orang takut di bini. Basi banam sedu rumah bini tu nak jalik rengai. Atau namanya orang Semando masuk luka. Jadi kalau kita menghormati suami, hormati ibu yang melahirkannya. Kenapa? Dalam matematik 1 tambah 1 1. Dalam matematik 1 tambah 1 2. Dalam suami istri tidak boleh 1 tambah 1 itu harus 1 hasilnya. Ibu suami, ibu kita. Mertua suami, mertua kita. Jadi kita berdua punya. Orang tua kita 2 jadi 4. Begitu juga kita Pak. Itu kan ibumu. Lihatlah sendiri. Jangan seperti itu. Ibu mertua itu ibu kita juga. Nah, jadi ibu kalau ingin cepat masuk surga hormati suami. Nah, kalau layamu ibu ambo tunjuan, ada nang kambo tunjuan cik. Lemo ibu. Lain. Nah, ada 4 opsi yang akan kita pilih. Pertama kita lihat dulu Nabi Nuh. Ini rumah tangga ini. Nabi Nuh sudah meramaikan masjid, membangun masjid, meramaikan masjid, rumah tangga lagi. Kalau rumah tangga kau tidak aman, sulit je pergi ke masjid. Kecuali Nabi. Nabi Nuh berapa berdakwah? 1000 tahun. Tapi orang yang masuk Islam hanya 40 pasang suami istri. Itu yang naik kapal. Namuh naik kapal tu kan nampak tu tu. Tak percayanya banjir kadang ketipu dah Pak. Tu ada bukit nang kambo panjang aja. Mengambil ke naik kapal tu je. Ayah mau naik itu 40. 1000 tahun berdakwah, 40 orang Islam dapat. Berapa mada orang tu? Hanya minta dari Nabi Nuh. Iko mada dari Gajah Mada umat ambo kaya. Datanglah banjir. Boleh ke Allah. Bolehlah kapal tu. Nabi Nuh hanya minta lah Pak. Ialah bosan yang gitu. Nah, kalau Nabi meminta tu cepat dikabulkan Allah. Ya kan? Apa kata Nabi Nuh kepada istrinya?
Kalau 1000 tahun umurnya, tuh istrinya panjang umurnya. Iya kan? Dia ombak kati boleh dia dari tungku dapur ke keluar ye. Dari bawah kandang rumah ke keluar ye. Ayah lawi ka melompat ke darek. Ayah dari langit ke diturunkan Allah berbentuk hujan lah. Labik siang malam nagari ko katarandam lain naiklah kata kapau dah ko dia awak lalamo suami istri dia lah baratui tahun salapik sakati duaran sabanta sakalang mulu bakti wang jepung wang kabau tampak cik tampak berdua kalau pai awak beralik memakai baju mama papa naiklah kata kapau ko dia ndak lantai yang ngaduda mencari adinda beko di lamun ombak do. Kalau ndak kemasuk Islam mindak malah. Tapi kamu tu kan istri saya aja. Kalau Nuh nang kini lah lamunnya cari bini itu apa? Tapi Nabi Nuh tidak. Ya kan? Akad tu bininya ko Nuh. Wah angko kau rangke. Jo kappa buru ang tu rangke lah. Ambo janang ajak lo naik ke tele berangkai lah macam bayilah nak kapal buruang tu. Kini saya tanya ibu-ibu, kalaulah ada, ini kan tak mungkin lagi, kalaulah ada nabi di zaman kita ini, ditakdirkan masih ada nabi sambungan selain dari Nabi Muhammad, dapat ibu suami nabi gadang tidak? Gadang manga nabi, ya kan? RW suami ibu lah kadang tu. Bu, suami ibu lah mengapi map segini kemapai, mak tu pakai stempel lo nampak dah. Bajunya lah baju PDA lo pakai telingo siko. Ada lo nama siko di siko tersure provinsi Riau. Siapa suami ibu? Alun tahu le yo. Ayah si John kalau jadi RW. Ada kebanggaan tersendiri dalam hati Nabi suami awak bapangke dalam kampung, iya kan? Nah ini. Tapi kalau orang sudah tertutup pintu hatinya, iya kan? Serapat-rapatnya Nabi suaminya, malah dia melawan suaminya itu. Jadi jangan ditiru istri Nabi. Lah, ambil cerita je lain. Fir'aun, tapi ini istrinya soleh, namanya Ibu Aisyah. Maka sekarang organisasi Islam Muhammadiyah, kalau ibu-ibunya bernama Ibu Aisyah. Fir'aun itu kafir kejam, ditawannya Bani Israel beratus-ratus tahun. Kemudian anak laki-laki Bani Israel yang malahir dibunuh. Puncak kezalimannya dia mengatakan dirinya Tuhan. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Ya kan? Faqul halaka illa antazakka. Kecian kainyo pabilonyo ka membersihan diri. Ya kan? Fa'arahul ayatal kubra, perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Nyopeliin deh Nabi Musa nyolapen tungke di tangannya, jadiulah. Apakah Fir'aun sadar? Tidak. Santiang lain kau main sihir aja. Hanya kecil sihir. Tapi Allah tidak mentakdir tu ulah melulunya, belum tiba saatnya dia tersik. Bagi Allah bisa saja tu Pak. Kadang ulah tu nyululu Fir'aun tu. Pindah begitu. Akhirnya apa? Melihat mujizat Nabi Musa tu masuknya Nabi Musa tangan ke dalam sakunya tu nyukapi juga ketiaknya. Keluar tangan tu bercahaya. Padih mata Fir'aun melihat. Banyak sih yang dia aja. Dia kan? Hebat nak tukang sihir ni aja. Akhirnya apa? Fahasyara fanada. Dia kumpulkan tentaranya semuanya. Apa katanya? Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Itu Fir'aun itu Pak.
Tapi istrinya Pak melayaninya sebaik-baiknya ibu. Lahir batin dia layani istri suaminya tu sebaik-baiknya. Kalau nyoka memasak pagi itu bu, nyotanyoan kau dah nyolo dafir. Nang kalama samba dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Ibu leceh tu ke suami. Tanyuan ke memasak dulu jangan sembarang samba sih ibu. Nang kalama tu ndak nan maha do bu. Ya di kampung saya Pak di Waso. Dahulu orang kan bertanah jo tungku Pak. Akhirnya orang bertanah lah di dinding saya. Iya kan? Adi jarang tungku tigo tu adi cari kayu masih di persilangan letaknya. Adi umpannya minyak tanah seketik di duit nanti. Nasi bertanah jo tungku tu periuknya kan periuk basi tabak. Itu lama jo karak-karaknya bu. Jo sama-sama lado. Kini ambo uji lado nan di blender di giliang, jo lado nan jo batu lado. Kame rasanya Pak nan di giliang di batu lado. Awak bisa lo zikir sambil menggiliang lado tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau jo blender tak bisa zikir nak tairian dah Pak. Ini apa? Ya. Tairian. Nah, akalah digiliang lado tadi, kamu tanah jo tungku. Air tu di kadang jo sanduk, namanya air didih. Sebenarnya air di kampung namanya air didih. Air didih tu kan pakai tu. Adi masuk lado, nala pakai bawang, nala pakai dasun, tadi cukui bumbu-bumbunya, pakai daun kunyit. Dibungkui jo daun diletak lo di piring. Diwuan dia teh nasi tu balik. Dia lawak kariang. Atau diwuan pario beko. Dimakan je itu. Itu pokoknya ndak waras. Tapi lama terhindar dari kolesterol. Ya kan? Jadi nan kalama tu ndak nan maha do. Tanyuan ke suami dulu. Sudah tu dia teh meja makan tu ada cambui kudo. Cambui untuk belakang kudo bendi tu anyo tanyo di Fir'aun tu. Aku nonyo cambui ko dia kalau ndak lama sambal laka lambo jo cambui tu dah besok ambo ubah leh. Ibu leh itu ke suami ibu. Apa ibu ke masuk surga tu? Istri Fir'aun tu nyobuin dia Allah rumah dalam surga bu. Karena dia sangat hormat kepada suaminya. Walaupun suaminya kafir, tapi ketika dipaksa bertuhan kepada Fir'aun dia tidak mau. Dafir bukan Tuhan. Segala semua peraturan suami istri akan saya patuhi semua. Tapi kalau Dafir akan saya anggap Tuhan, itu tidak bisa. Daripada membawa bertuhan ke Dafir, caranya nembori gini. Itu lo kelemahan Fir'aun Pak. Mandanga bininya minta cara itu langsung maretek dijanggu-jangguin. Manga minta cara dia tak sampai ke sinan diulang itu 2 kali nak. Bininya tu nak tangguh rancaknya dan tak ada orang Pekanbaru ke serancak ini tu. Jadi mendengar cara itu nyata takui. Jadi orang kalau lah takui di bini Pak tu lah mek kesansara jadi raja. Akhirnya Firaun ku ditelan om. Bu, lain teragaknya masuk surga. Pertama salat berjamaah, kalau ada wirid jangan lari pun. Ada orang kok Pak, sudah salat jamaah lari pulang. Ada tanya orang tak mendengar wirid. Itu kan ustaz nan di YouTube tu tiba. Kaji itu ke itu je dunia. Nak ada tambahnya kaji itu terus. Iya kan? Kalau ustaz tu datang ke masjid, pitihnya tambah aja. Kalau awak pitih ke masjid, pitih awak kurang aja. Celek yang jalan tadi kan dia kurang pitih ada. Apa nama isi celek yang tadi? Tapi yakinlah Pak, sehari, 2 hari, 3 hari, balasannya berlipat ganda dari yang Bapak berikan itu. Rasakan. Bukan pahala saja dapat bersedekah itu. Gantinya Pak,
banyak dari duit itu sendiri, maka kita jangan pelit. Tadi kalau jalan kotak kan, bedanya sedekah jo infak tadi. Kalau sedekah bisa ditukar juga laba. Nah, do pitih tu awak galak. Itulah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau kotak infak tadi jangan galak ke kotak tu pak. Lalu kotak infak tadi muka nak isinya. Kan? Ada lo kawan nampak celik pura-pura laloknya ketika infak tu. Ala terlampau kotak tu aja kau ni. Iko orang sempilik karyang. Allah pasti sempilik lo kayaknya. Kan? Ini. Sebab apa? Innas sakhiya qaribun minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa innal bakhila, orang yang bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar. Bini seberang ke orang kikir lo pak. Jangan apa bini Allah. Coba pak kikir ke bini ke tak berang. Mula mau tanya nak ke orang peman. Jo, ciri-ciri orang penciki tu jo. Hari hujan payungnya kapi je. Tak kaja wandanya iri. Kok kemakan gula ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi ada bini lalu dia saji. Jadi kita jangan kemudian kalau ibu-ibu hormat kepada suami, kalau ingin masuk surga sekeluarga pak itu pula hormati istri awak. Kalau ada istri pak lupa pak, jangan pak ariaknya. Misalnya apa suruh hanya membeli tembakau di pasar, apa suka merokok je daun nanau. Kan pakai tembakau tu, beli tembakau koyo bu, luponya. Lain beli gede lupo dah, maaf ya dah, biarlah dah sepai. Jam berang makanya. Urang rumah awak pelupo kau awak nak beruntung pak. Untungnya Pak Ustaz, ambo anak mana nomor 2 dulu lahir sonsam. Dak tanggung sakitnya kecil ibu melayan anak sonsam tu doh. Kakinya dulu tak sangkui lianya kuat. Masuk mau ke dalam tu minta di bidan istri Ustaz sakit mana Ustaz, datanglah ke dalam. Masuk mau ke dalam. Maaf amboyo dah kok mati amboyo sakit mana. Dak tanggung sakit. Ala kata anak sonsam tu mau 2 tahun nya lah anak tu sekali lah. Dek lah lupa sakit tadi. Atau mengkau sampai anak orang sawale ke apa? Karena bininya perlu. Kalau tak perlu pola bini apa, nyuci semua orang. Jam dah ke udah lagi. Sakit beranak rumah udah anak. Jadi mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Bapak Ibu, kan yo jo kecik embo tadi ukatu pendek, ukatu isa lama masuk embo lambo jamak tadi jo saudara embo Pak Bas. Kini kapailo ke bengkel Pauzan nan punya terapel PDA dan punya sekolah Irsyad di jalan apa tadi itu. Di untuk itu ambo mohon izin ke pak ibu-ibu kok adonan salah atau sabui dia ambo tadi ambo minta maaf ya Pak. Ambo lah gae na 71 kok mati ke ambo. Maafan ambo ya Pak ya. Ini ke maaf ambo. Ibu-ibu ndak adonan salah. Ambo doakan ibu-ibu nama tanah untuk ambo tadi. Nyobu gulai kambing. Ya Allah ya Tuhan. Itu makanan favorit Nabi nan buat. Beliau kok kampungnya di Selimpawang betul sangka aja. Ya kan? Ini anak gulainya tadi gulai
kambing tambah jo talu puyuh. Puyuh aku nak luntau rela besok lah ya. Talu puyuh jo taruh. Tambah jo ikan siam tuanyak. Ya Allah ya Tuhan. Masuk serugo lah ibu nama tanah aku ya Allah. Untuk nan sawananya nan nyogi makan di ibu tuan bo tu nyo. Aduh nan lain-lain tadi itu selalu. Tu dia tahu dia bo tu nyo. Ini. Kau nak ada bo malah kan nyimbo orang pun. Itulah gunanya kalau kita dah kek jo us. Jangan disumpah ya Ustaz nak. Nah, saya berangkat dulu ibu. Bapantun bo jadi. Di mana tak jalan kata luar, dakek simpang padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lapeh lah ambo juati nan suci je muka nan jani. Ambo bakirok le deh.